Setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku bebenah, sebab kau Allah yang bertindak. Setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Buat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Tak perlu aku khawatir, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Shalom dan selamat hari Minggu untuk jemaat yang terkasih. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Mari dengan kerendahan hati kita datang memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita saat teduh sejenak. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita sama-sama menganggap pujian kasih Allah amat besar.
memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa karyanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Yang kedua, walau dengan dawa selaut langit dijadikan kertas, ia batas sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, tak terduga, betapa karyanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-saleh. Yang ketiga, dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasa lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, tak terduga, betapa karyanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-saleh. Kasih-Nya tak terduga, kasih-Nya tak terduga, betapa karyanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, segala puji hormat Bapa hanya untuk Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Engkau, kebaikan, kemurahan yang Kau berikan kepada kami Bapa hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kesehatan juga Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, untuk Sani Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati para jemaat kami yang di sini Tuhan, yang mengadakan ibadah secara onsite Tuhan, dan juga para jemaat yang mungkin berada di rumah saat ini Tuhan, yang beribadah secara virtual Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kau terus menambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami tetap percaya dan teguh pada Engkau Bapa. Bapa yang baik, kami juga serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa, untuk Bapak Pendeta Yesaya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan nantinya. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat untuk kami Bapa untuk satu minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesalahan dosa kami Tuhan, yang terbesit dalam pikiran kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampunin kami Bapa, ampunin kami Yesus.
Suci dan kuduskanlah hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Mandarin, kami persilakan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, tetap berdiri. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita katakan kesukaan bagi dunia. Penebus telah datang, beri hatimu kepadanya. Semua sekalian kita banyak. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, dunia gemar dan soraklah, Rajawi lahirlah, genap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia, Yesus yang perintahkan dunia, dengan anugerahnya ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Kesukaan bagi dunia, bagi bapak-bapak dan pemuda-pemudi, kesukaan bagi dunia. Mana suaranya bapak-bapak? Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Siap-siap ibu-ibu dan muda yang pemudi. Dunia gemar, mana suaranya ibu-ibu? Wilahirlah, kita bersama-sama yang ketiga. Yesus yang perintahkan dunia, dengan anugerahnya ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat terkasih, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan responsoria yang diambil dari Mazmur 146 ayat 5 sampai 10. Kita akan membacakan bergantian. Dari Mazmur 146 ayat 5 sampai 10. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jangan orang fasik dibengkokkannya. Kita bersama-sama. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Gloria Patri.
terkasih, silakan duduk kembali. Saat ini kita kembali akan menganggap pujian. Kita katakan ketika Tuhan Yesus lahir. Pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Kita ulangi sekali lagi, pengharapan kini telah datang, pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus lahir. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saat ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk negara kita Indonesia, agar setiap aparat keamanan, khususnya Polri dan TNI, selalu siaga dalam mencegah tindakan-tindakan terorisme. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap gereja-gereja yang merayakan Natal, agar berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Yang selanjutnya kita berdoa untuk acara Natal Sekolah Minggu dan Natal Youth GMI Immanuel Tanjung Morawa yang akan dilangsungkan pada hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk jemaat GMI Immanuel Tanjung Morawa. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap jemaat agar semakin bertumbuh dan memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang selanjutnya kita berdoa untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan, baik dalam kesehatan, ekonomi, pekerjaan, agar tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita semua. Kita terus berdoa untuk keluarga Kenny dan Noni, atas meninggalnya orang tua dari saudara kita, Kenny, agar keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan kekuatan dan ketabahan dari Tuhan Yesus.
Baik itu saja Bapak Ibu dan jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memanjatkan doa syafaat ini. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, segala puji hormat Bapa hanya untuk Engkau di tempat maha tinggi. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Engkau, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, untuk pimpinan kami Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, untuk setiap jajaran menterinya Tuhan yang bekerja di dalamnya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Untuk setiap program-program pemerintahan yang sudah terlaksana ataupun yang belum Bapak, kiranya Engkau berkati sehingga program-program ini dapat terlaksana dengan baik Tuhan, dan pastinya takut akan Engkau ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aparat keamanan, khususnya Polri dan TNI juga Tuhan, kiranya mereka selalu siap siaga Tuhan dalam mencegah tindakan-tindakan terorisme yang ada di negara kita ini Tuhan. Bapak yang baik, kami terus berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang merayakan Natal Tuhan, kasih sukacita Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik, aman dan kondusif Tuhan. Bapak yang baik, kami terus berdoa Tuhan untuk acara Natal, sekolah minggu dan juga youth GMI Immanuel yang akan dilaksanakan hari ini Tuhan. Kiranya untuk setiap panitia yang bekerja di dalamnya Tuhan, untuk anak-anaknya juga yang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang mengambil alih bagian juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik Bapak. Bukan semata-mata untuk kehebatan kami Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, ini semua untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami terus berdoa Tuhan untuk para jemaat GMI Immanuel Tanjung Morawa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman kami Tuhan. Kiranya iman kami dapat semakin bertumbuh dan memiliki kerinduan Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Engkau di setiap waktu kami Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami Tuhan, baik untuk kesehatan kami, untuk ekonomi, perekonomian kami Tuhan, untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami berkat daripada Engkau Bapa, dan kami tahu Bapa, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga saudara kami Kenny dan Noni Tuhan, di mana orang tua dari saudara kita Kenny Tuhan telah bersama dengan Engkau di surga Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan Tuhan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesalahan dosa kami juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Suci dan kuduskan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Engkau saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat terkasih, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan warta gereja. Amplop persembahan Natal yang sudah dibagi kepada Bapak Ibu jemaat agar dapat diberikan kembali kepada Saudari Rikawati. Yang kedua, kepada Bapak Ibu jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk baptis anak agar segera menginformasikan kepada Ibu Pendeta Rohana. Persembahan tanggal 4 Desember tahun 2022 terkumpul sebesar Rp1.450.000. Persembahan sosial tanggal 4 Desember tahun 2022 terkumpul sebesar Rp1.169.000.
Persembahan Natal terkumpul sebesar Rp2.391.000. Perpuluhan dari keluarga Feni November 2022 sebesar Rp850.000. Dari NN November 2022 Rp200.000. Dari anak Tuhan Rp3 juta. Jemaat yang hadir tanggal 4 Desember tahun 2022 sebanyak 79 orang. Jemaat yang beribadah secara online atau virtual sebanyak 9 orang viewer. Demikian informasinya. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mengumpulkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengangkat pujian berkat anak cucu. Setelah satu lagu baik ini, kami mengundang Ibu Lili Sieti dan Ibu Tobing untuk mengumpulkan persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami mengundang Ibu Lili Seti dan Ibu Tobing persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi semua kita yang percaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bapak Ibu jemaat
Baik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jesaya. Kembali kita bersama-sama mengangkat pujian, mulia, sembah Raja yang mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah dan puji. Dari surga terdengarlah pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia. Dan sembah Dia, Yesus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Raja atas segala termulia, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia, mulia Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah pujian. Tinggikan dan mulia namanya Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia, sembah Dia. Puji Dia dan sembah Dia, Yesus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Raja atas segala raja termulia. Tinggikan dan muliakan nama Yesus. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Mulia
Mari kita berdoa. Benar Bapa, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, itulah yang kami puji, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Biarlah ibadah yang sudah kami mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Tanjung Merawa, yang di dalam ibadah kami secara langsung maupun online, biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan jemaat, para majelis, para pekerja yang ada di Gereja Metodis Indonesia ini Tuhan, serta jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan, kehidupan, dan pelayanannya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, biarlah itu menjadi dupa yang harum, dan Tuhan menambahkan berkat, rezeki, dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan yang kami akan dengarkan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Berkata-katalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kan begitu kan? Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Pendeta Yesaya Ista Tarigan. Istri saya Buru Sinaga. Anak saya 2 laki-laki, Philip Agatha Tarigan, Pajarlin Agatha Tarigan. Pajarlin kelas 2 SD di PKM ini. Jadi kalau dalam keluarga istri saya lah paling cantik. Karena apa? Cuman dia lah perempuan di keluarga kami. Jadi itu ajalah sekedar informasi. Mari kita kembali dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil di dalam kitab Lukas 1 ayat 46b sampai dengan 55. Jikalau sudah mendapatkannya, kita nanti secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya membacakan ayat 46b, Bapak Ibu serta saudara-saudari ayat 47, dan seterusnya nanti pada ayat 55. Mari kita sama membacakan bersama-sama. Mari kita bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu silakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya pun turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia meruntuhkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Mari kita sama-sama bacakannya Bapak Ibu.
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini tidak terasa kita sudah melaksanakannya pada Advent ketiga pada saat ini. Tidak terasa kita bersyukur dan terima kasih Bapak Ibu, karena hampir 2 tahun mungkin kita ada suatu hal yang bisa dikatakan virus ataupun penyakit, dan pada saat ini juga masih kita dengar, ya kita bersyukur dan terima kasih Tuhan tetap memberikan kita napas kehidupan, sukacita, kebahagiaan dari kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian pujian Maria yang mengatakan bahwasanya sebelumnya dia akan dikaruniakan atau mengandung seorang anak laki-laki, yaitu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Gimana di saat kita dalam keluarga, jikalau kita akan merasakan kebahagiaan secara tidak langsung Bapak Ibu, kita pasti kalau enggak berkata-kata pasti bernyanyi. Kita langsung mengatakan, oh iya ya, nanti kayak mana anakku ya, sehatnya dia, apakah dia nanti akan menjadi penerusku, apakah dia nanti akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab keluargaku, apakah dia nanti akan lebih baik daripada aku. Tetapi firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kembali bahwasanya pujian Maria di mana nanti akan digenapkan melalui firman Tuhan pada minggu depan ataupun pada saat-saat ini kita merayakan Natal. Maria merasakan sukacita besar. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah dalam keluarga, kalau sudah istilahnya mau datang berkat, pasti kita sukacita. Pasti kita juga merasakan bagaimana kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam pujian, dalam menyembah Tuhan, ada 3 poin yang harus kita jalankan. Pertama, poin apakah itu Bapak Ibu? Pertama adalah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan di dalam pujian. Kalau kita menyanyi asal-asalan, pasti mendengar saja kita tidak, pasti istilah orang Indonesia mondok-mondok, ngantuk-ngantuk, kan begitu. Tidak semangat, tidak ada istilahnya rasa membangkitkan sukacita. Oleh sebab itu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah masing-masing di dalam kitab Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi pertama Bapak Ibu adalah di mana 2 tahun terakhir ini ya puji Tuhan kita semua sehat-sehat, panjang umur, sukacita. Walaupun masih kita istilahnya bukan dihantui sih, memang ya beginilah situasinya. Tetapi saya lihat kalau masih ada yang kita takuti, kenapalah ada Piala Dunia? Cobalah dulu, ya kan? Kenapa ada Piala Dunia? Kenapa ada Natal di mana-mana? Tapi maaf, itu contoh ya kan. Tetapi di dalam pujian kita dalam beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, mari Bapak Ibu, mari
walaupun kita ada mungkin isu-isu global ataupun prediksi para ahli tahun 2023, kita tahu itu bagaimana itu kan. Tapi pada saat ini, di saat kita merayakan pada saat berita sukacita Advent ketiga ini, di mana Tuhan kita Yesus Kristus akan lahir di kandang domba, itu memberitakan bahwasanya kita harus bersuka cita. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang menjadi kita renungkan adalah di mana kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sesuai dengan tema adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku. Kalau nggak salah bahasa Bataknya tondiku. Bahasa Cinanya apa Bu biasanya? Kalau Bataknya istilahnya tondiku, kan begitu, jiwaku kalau nggak salah ya. Bahasa Cinanya Bapak Ibu lah yang paham itu. Jiwaku, tondiku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Yaitu kita yang pertama 3 hal tadi, bahwasanya Maria dengan sukacita dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Yang menjadi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga menjaga hubungan dengan Tuhan. Makanya mau beribadah, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, mungkin kita masih tetap merasakan adanya kekhawatiran, adanya kebimbangan, adanya ketakutan. Saya katakan, saya pernah berbicara, masih ada pendeta, kalau masih ada kok ada Piala Dunia, kok ada yang lain. Ya kan, itu aja secara logika kita berpikir Bapak Ibu, kok ada. Coba. Jadi bukan saya katakan itu menjadi kita khawatir. Sebenarnya kebalikan, mari kita takut akan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan hidup dan mati kita. Tuhanlah yang akan memberikan sukacita kepada kita. Makanya di sini yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Mari, Maria sudah diingatkan tadi, jiwaku memuliakan nama Tuhan. Yang kedua apa itu Bapak Ibu? Yang kedua adalah mari kita jaga hubungan kita dengan keluarga. Jadi maaf, yang belum berkeluarga belum bisa dipraktekkan. Karena apa? Maria juga menjaga dengan puji-pujian, dia dengan sukacita. Bagaimana nanti aku punya anak ya? Apakah aku seperti yang mereka ini yang mengurus anak segala macam? Dia pun menjaga, mempersiapkan akan ada keluarga. Kita pun begitu Bapak Ibu. Pada saat ini, walaupun saya katakan tanda kutip tadi yang gak usah saya sebutkan, sudah tahu Bapak Ibu. Mari, saya sering begitu anak saya pulang sekolah, mandi saya bilang. Udah itu aja lah. Kita saling mengingatkan cuman Bapak Ibu. Mandi, gosok gigi, cuci rambut. Udah semua bersih, baru pakaian saya bilang. Karena kita tidak tahu. Kehidupan ini walaupun kita masih ada perasaan kita, tetapi sekali lagi saya katakan, kok ada di dunia ini, Piala Dunia dan segala macam, kok kita masih ngasih khawatir, ketakutan? Mari, bersukacitalah. Yang pertama menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua dengan keluarga kitanya, pondasinya Bapak Ibu. Keluarga kita, terus terang, kalau kita berkeluarga untuk apa? Satu, mungkin melanjutkan apa yang menjadi, kalau orang bermarga itulah penerus marga contohnya kan. Orang berbisnis itulah nanti penerus bisnisnya. Ya kan? Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu
Menjaga hubungan dengan keluarga adalah kita melihat bagaimana kehidupan kita. Pada saat ini Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 telah mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Ini merupakan penggenapan perjanjian lama Bapak Ibu. Nabi saya, bukan pendeta Yesaya ya, Nabi Yesaya ya. Penggenapan. Nabi-nabi terdahulu sudah mengatakan akan datang, tetapi Nabi Yesaya sudah mengatakan seorang wanita muda. Makanya pada saat ini Bapak Ibu, banyak di dunia saat ini percaya nggak percaya, istilahnya lebih banyak peramal. Lebih banyak. Makanya saya katakan setiap saya khotbah, walaupun ada prediksi entah dari ekonomi entah apa 2023 akan datang krisis, tetapi saya katakan don't worry, be happy. Jangan khawatir, sukacitalah. Ada kok Tuhan kita penguasa. Masa dia mempermalukan kita? Masa dia akan merendahkan kita di dunia ini? Dia lebih berkuasa Bapak Ibu. Dia cuman pada saat ini melihat bagaimana kita merayakan yang akan datang Yesus Kristus anaknya. Melihat bagaimana? Melihat dalam keluarga kita. Jadi Bapak Ibu mohonlah, di dalam keluarga kita mungkin ada tanda kutip, ingat Tuhan memberikan damai dan sukacita. Berdamailah. Jikalau ada perselisihan, perseteruan di dalam rumah tangga ataupun bertetangga ataupun yang lain, berdamailah dan bersukacitalah. Karena keluarga itu bukan di antara suami, istri dan anak, tetangga juga bisa jadi keluarga. Berdamailah, mendapatkan sukacita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu pada saat ini diingatkan kembali jiwa memujikan nama Tuhan, supaya kita pada saat ini Bapak Ibu tetap yakin dan percayalah. Firman Tuhan dari menjaga hubungan dengan keluarga di dalam kitab Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, nanti baca sendiri di rumah. Itulah menjaga hubungan dengan keluarga dasarnya. Yang ketiga, terakhir, supaya jangan panjang lebar. Yang ketiga adalah mari kita menjaga hati. Kalau perempuan, maaf kaum Hawa, perasaan. Ya kan? Kalau kita laki-laki, Adam, ada enggak perasaan kita? Enggak kan? Kita logika. Kalau perempuan, sensitif perasaannya. Sensitif sekali. Makanya wajar dalam rumah tangga ada sedikit perseteruan. Wajar. Kalau saya melihat itu wajar. Timbang damai-damai aja bingung juga saya kan. Kalau damai-damai saja Bapak Ibu itu bukan berkeluarga. Tapi jangan, ingat ya, firman Tuhan ada mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Itu jaga hati kita. Silahkan berantem, silahkan bertengkar, tapi ingat jangan sampai matahari terbenam masih dilanjutkan ronde kedua besok kita ya, katanya jangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, itu pun menjaga hati bisa kita baca sendiri dalam kitab Ulangan 32 ayat 16. Disitulah 3 hal pada kita saat ini di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita jaga. Itu saja. Menjaga ini bukan menjadi kekhawatiran ya Bapak Ibu, bukan. Nama juga menjaga, kitalah lebih tahu.
Kita tahu kesehatan kita tahu kemampuan keluarga kita tahu kemampuan yang bisa kita lakukan. Selebihnya mana? Ya minta tolonglah sama Tuhan. Ya kan? Jangan kita pikirkan ini kita. Kalau semua kita pikirkan sesuai dengan pikiran, maaf, itulah terkadang bisa lari. Bisa menduakan Tuhan. Karena apa? Oh Tuhan, aku bagaimana ini? Udah bekerja, orang itu duduk-duduk santai. Lebih banyak lagi berkatnya. Ada firman Tuhan mengatakan, setiap upahan mulai dari 1 hari, setengah hari dan cuman berapa jam, ada firman Tuhan mengatakan sama upahnya. Sama upahnya jadi Bapak Ibu. Jadi jangan kita, walaupun kita banting tulang bukan banting bere ibaratnya, terima saja berkat daripada Tuhan. Terima saja, sukacita saja, aminkan, puji Tuhan. Dulu saya masih anak-anak tukang becak, dapat 5.000. Puji Tuhan katanya. Bahasa tetangga kita, alhamdulillah. Kita baru sedikit langsung banyak kayak makan permen. Enggak mensyukuri Bapak Ibu. Padahal sudah ada sama kita tapi kita merasa menggerutu sendiri Bapak Ibu. Menggerutu. Mari pada saat ini sebelum saya tutup ada ilustrasi begini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang cerita angan-angan tukang cendol. Sudah tahu? Sudah tahu atau belum? Kalau belum, yang anggaplah belum tahu ya. Angan-angan tukang cendol begini, pas kayak gini musim hujan kan. Tiba-tiba sebelum hujan, ini panas juga ini. Nanti jualan cendol lah aku ini. Dia sambil menggayuh cendol ini sambil menghayal. Nanti kalau sudah laku cendolku ini, ku belilah telur ayam, ku ternakkan. Nanti berhasil ternak ayamku ini, ku belilah kambing. Berhasil kambingku ini, ku belilah lembu. Berhasil lembuku ini, ku belilah sapi dan seterusnya. Dia tidak terasa. Dia membawa es cendol ini sambil menghayal. Makanya kadang-kadang sama kayak dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Jangan anggap jalan kita ini lurus. Ada likunya. Jadi begitu dia menghayal Bapak Ibu, pas ada tekongan manis, masuk paretlah dia sama cendolnya. Agu ya mang katanya begitu. Begitu juga kita Bapak Ibu. Jangan, makanya saya bilang semua serahkan kepada Tuhan. Jangan kita sesuai dengan pemikiran kita Bapak Ibu. Tidak boleh. Apa yang sudah kita rencanakan doakan. Tuhan berkati apa yang sudah saya lakukan. Tuhan berkati keluargaku. Tuhan berkati kesehatanku. Tuhan berkati pelayananku. Yakin dan percayalah. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Seperti kisah Ayub. Kurang apa lagi tuh Bapak Ibu? Ya kan? Dari kaya sampai enggak punya anak, kekayaan segala macam tiba-tiba dilimpahkan oleh Tuhan. Saya uniknya kisah Ayub ini begini Bapak Ibu. Rupanya, makanya maaf ya, kalau zaman sekarang jangan percayalah tahayul. Kenapa saya katakan jangan percaya tahayul? Rupanya dalam kisah Ayub ini iblis ataupun penggoda permisi kepada Tuhan. Apa katanya? Bolehkah ku cobai hambamu? Silahkan, tapi jangan kau ambil nyawanya. Itu kekuatan kita Bapak Ibu. Itu dasar kita. Jadi setiap masalah, setiap penyakit kita yakin Tuhan pasti tidak akan mempermalukan kita. Yakin saja Bapak Ibu, jalani, doakan, baca firman Tuhan.
Jadi pada saat ini jikalau Bapak Ibu masih percaya tahayul, tapi cerita Ayub mengatakan, bolehkah aku mencobai hambamu? Apa kata Tuhan? Silahkan, asal jangan kau ambilnya uangnya. Jadi firman Tuhan pada saat ini tentang pujian ini Bapak Ibu, mari kita bersuka cita. Sudah akan datang Yesus Kristus di dunia ini. Yang saya katakan, don't worry, be happy. Lakukanlah yang terbaik. Yakin dan percayalah. Walaupun prediksi-prediksi, ramalan tim Piala Dunia saja udah gigit jari. Masan Brazil pulang kampung. Siapa sini penggila bola? Ya kan? Udah gigit jari. Tim kuat kok pulang kampung. Belum lagi Argentina, entah apa lagi saya dengar-dengar. Tengok, dunia ini gak kekal. Walaupun kita di bawah, Bapak Ibu yakin kita akan makin lama makin naik. Tapi pas dinaiknya kita jangan lupa kita waktu susah, itu bahayanya. Terkadang begitu kita sudah melonjak karir kita, sudah kita mendapatkan sukacita, lupa kita dulunya pernah susah. Tapi begitu kita mengingat, kita yakin dan percaya melalui persembahan, melalui ucapan syukur ataupun perpuluhan di dalam rumah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Karena latar belakang Maria ini juga Bapak Ibu bukan soal pujian, tapi dia mempraktekkan dalam ibadahnya. Jadi demikianlah Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, biarlah pujian memuji Tuhan di dalam jiwa kita ataupun tondi kita, Tuhanlah yang memberkati. Sekali lagi, salam damai Natal, sukacita Natal buat kita. Tetap semangat, tetap yakin. Ingat firman Tuhan yang saya katakan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa menjadi persoalan kita. Tapi persoalannya minta di dalam doa kita lah. Jangan anggap Tuhan serba tahu, tapi kita tidak pernah meminta kepada Tuhan. Setelah kita meminta, kita praktekkan, kita buat, pasti yakin dan percayalah. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, pujian di dalam firman Tuhan yang pada saat ini biarlah itu menjadi sukacita kita. Dan ingat 3 hal tadi kita menjaga. Menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, dan hati kita. Biarlah puji-pujian yang kita berikan kepada Tuhan, ibadah itu menjadi sukacita di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada saat pagi menjelang siang ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami di dalam puji-pujian, di dalam ibadah, dan di dalam kesaksian Maria yang penuh dengan sukacita dan harapan dia akan melahirkan seorang putra juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami juga Tuhan pada saat ini Tuhan, kami mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Walaupun di dalam pergumulan, permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan selalu menghibur dan menguatkan kami. Inilah kami Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini di dalam menjalani masa Advent ketiga, menantikan Yesus Kristus, kami tetap menjaga hati, menjaga hubungan dengan keluarga, menjaga hubungan dengan Tuhan, supaya segala puji-pujian, kemuliaan daripada Tuhan itu merupakan suatu sukacita Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah dalam kehidupan, aktivitas, pelayanan dan rencana
gerejamu yang ada pada saat ini Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami, dan kami juga akan meninggalkan ibadah ini bagaimana Tuhan telah memberkati kami. Bersama-sama di dalam ibadah ini, Tuhan juga akan melindungi, memberikan keselamatan sukacita sampai ke rumah kami masing-masing dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hapuskan dosa kami Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami keselamatan. Kami bersujud dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Cara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menghibur, menguatkan, dan memberkati engkau di dalam hidup dan pekerjaanmu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Informasi bagi kita Bapak Ibu, bagi kita yang belum menerima amplop Natal amplop persembahan untuk Natal, nanti boleh diambil Bapak Ibu. Dan yang kedua, pengumuman bagi kita, bagi yang mau baptis dan angkat CD, mohon sebentar kita tinggal. Bagi yang mau dibaptis dan angkat CD, mohon sebentar kita tinggal. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah melayani ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu.
lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah